6,2, 6,8, 7,0. Nah, ini adalah teknik pertama kalau Bapak Ibu mengetik langsung di lembar kerja. Teknik yang kedua, Bapak Ibu bisa model copy paste. Berarti kalau kita sudah punya data di Excel, Excelnya dibuka, semua data di copy, kemudian di paste di SPSS. Mbak, kalau copy paste gimana Mbak? Excelmu dibuka. Dari atas nomor 1. Sudah di copy belum? Dan besok ngopi paste saya juga harus ngajari. Sudah klik copy belum tadi? Sudah. Nah, nah sekarang Bapak Ibu sudah punya data yang siap diolah. Nah, sekarang saya ajari dulu kalau kita mau membuat kategori. Ya. Ini kok datanya jadi 6,2. Format SPSS Anda ini titik komanya ini nggak sesuai. Itu berarti seharusnya itu titik itu 6,8, 7,2. Pak. Baik. Di Excelnya seharusnya titik itu. Tahu nggak? Itu loh 6. Itu kan 6,2 itu seharusnya 6,2. Nah, 6,8 Di seharusnya replace saja Kak sekali. 6,8 karena beberapa komputer itu eh, koma itu dibaca sebagai titik. Ya. Ya. Pak. Coba sekarang kalau model import mau nggak? Klik file. Ya, klik file. Ya, diklik, klik kanan. Klik new. Itu bawahnya kan ada tulisan new. Ya, diturunkan kursornya dong. Ya, Pak. Diturunkan. Klik Sudah, file, tutup Pak. dulu saya ajari. Nah itu ya Klik kan ada file, tulisan new import. diklik. Ya. New dulu, new. Klik new. Ya, tutup dulu aja Mbak, saya ajari Mbak. Tutup Ya, dulu. Pak. Ya, saya ajari. Tutup dulu aja, saya ajari. Gantian saya yang share screen. Ya, Pak. Makasih. Ya. Kak, stop share. Data Mbak, ditutup aja Mbak. Stop screen. Stop screen. Bisa stop screen, Mbak? Kak Steph bisa stop screen dulu biar Bambang Nah, dari Bapak Ibu yang hadir sekarang, ada enggak yang titiknya sudah terbaca dengan benar? Kalau belum terbaca dengan benar, dampaknya seperti tadi. pH seharusnya 6,2, kemudian menjadi 62. Nah, kalau Bapak Ibu karakter titiknya sudah diartikan koma, 6,2 ya menjadi tetap 6,2. Siapa yang sudah berhasil? sudah Pak. Sudah. Sudah, Pak. Nah, Pak.
Nah, kalau yang belum berhasil, silahkan data Excel-nya dirubah dari koma menjadi titik. Nanti baru di copy paste. Ya, kalau yang belum berhasil, kalau yang sudah berhasil ya Anda bisa lanjut olah data. Berarti seperti Mbak Steplani, kalau mau copy paste dari Excel, data Excel-nya komanya dirubah dulu menjadi titik. Ya, sekarang saya mau mengajarkan dengan model import. Kalau mau import kan ini siapa yang bocor ya? Kalau mau Akhir import bocor. ini kan data lembar kerja yang sudah ada datanya. Nah, kita Minta maaf ada mulai dari sedang lembar terhadap kerja usia. baru. Ya, file new. Nanti ngerusak data ya. Nah, kita mulai dari lembar kerja baru. Masih bersih kan? Nah, sekarang kita mau import data. Klik file, klik import. Nah, importnya dari mana? Dari Excel. Nah, PH. Nah, jadi kita cari Bapak Ibu nyimpennya di mana? Kita cari di sini ya. Jadi harus hafal tadi rumah data Bapak Ibu di mana ya. Misalkan saya di sini, saya cari ini, kemudian klik open atau klik 2 kali. Jadi ini boleh klik 2 kali di sini, boleh klik open. Nah, ini berarti datanya sudah siap untuk diimport, klik OK. Nah, keuntungannya kalau import, judul variabel langsung sudah terisi. Nah, makanya Bapak Ibu kalau mau menyiapkan data di Excel, kalau mau dengan metode import, pastikan variabel name di data Excel itu sesuai. Seperti contoh ini, ya. Nah, saya kasih judul kan di baris pertama, PH sebelum, PH sesudah. Ini begitu nanti diimport ya ini nanti akan mengikuti. Tapi kalau Bapak Ibu di Excel ini nggak diisi, ya sama saja nanti di SPSS juga ini masih kosong. Nah, sekarang kita tinggal menyesuaikan di variabel view. Desimalnya mau dirubah enggak? Ini nama kategorinya mau dirubah enggak? Ini nama labelnya mau dirubah enggak? Nah, misalkan nama label mau kita lengkapi. Sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah punya label dan Anda mau ngetik label itu label yang sama, cuma perbedaannya sebelum dan sesudah, kita bisa menggunakan juga model copy paste. Ya. Klik kanan, klik copy, kemudian di bawah yang mau kita rubah, klik paste. Nah, kan tinggal merubah kan, kalau yang atas sebelum, ini yang bawah kata-kata sebelum kita rubah menjadi sesudah. Akan mempercepat proses. Ya. Ini PH sebelum mau kita kasih karakter underscore misalkan. Ya, ini yang sesudah juga kita kasih karakter underscore. Sudah berubah kan? PH sebelum, PH sesudah.
Ini berarti metode memasukkan data dengan cara yang ketiga, yaitu model import. Jadi sekali lagi memasukkan data ke SPSS bisa dengan metode ketik langsung, dengan copy paste, dengan import. Nah, coba Mbak Steflani, tadi kalau dengan model diimpor datanya rusak enggak? Kalau dengan model diimpor datanya tetap rusak, ya mau nggak mau Anda harus memperbaiki data yang di Excel tadi, awalnya koma menjadi titik. Ya, Baik, Pak. seperti ini. Ini ternyata begitu dirubah di tempat Anda, di saya sudah benar titik, tapi di Anda menjadi koma. Karena standar internasional itu kalau di dalam bahasa Indonesia titik itu ya titik, koma ya koma. Tapi standar internasional itu kalau di program itu titik itu dibaca koma. 6,2, nah itu 6,2 artinya. Tapi nulisnya kita 6,2. Nah, beberapa komputer kadang-kadang nggak support, nggak otomatis seperti itu. Makanya mau nggak mau Anda harus didandani datanya ini dengan menggantikan dari titik menjadi koma atau koma menjadi titik. Sampai sini ada yang mau tanya masalah menyiapkan data di awal dengan 3 cara itu, yang belum jelas yang mana? Jelas, Pak. Jelas, Nah, Pak. Mas Eldis Kewa sudah berhasil copy paste-nya? Sudah, Pak. Sudah coba, tapi ternyata Ya, punya yang datanya komanya nggak masih rusak? di Datanya rusak data nggak? Excel-nya harus. Iya, Pak. Iya, Pak. Datanya rusak nggak? Artinya rusak itu seharusnya 6,2 menjadi 62. Iya, sama. Saya punya sama masih perbaiki yang di Excel-nya, Pak. Berarti datanya rusak. Iya, datanya ternyata sama seperti Stefli punya tadi. Ya, Mbak Saya Maria perbaiki yang di Excel Madalena dulu komanya. berhasil nggak? Iya, Pak. Sudah, Pak. Berhasil nggak copy paste-nya? Berhasil, Pak. Menjadi 62 atau menjadi 6,2? Halo. Oh, maaf, Pak. Iya, Pak. 6,0, Iya, Pak. gimana toh Wong ditanya kok iya Anda tuh yang nyambung toh nek ditanya dosen itu toh. Datanya 6,2, 6,8 atau menjadi 62, 68? 6,0, 6,2, Pak. Ya, 6,8. itu berarti benar, ya. Kalau datanya menjadi 62, menjadi 68 itu istilahnya datanya menjadi rusak. Ya, Pak. Mbak Imelda Dero, sudah berhasil copy paste-nya? Halo, Imelda Dero Kupang. Nah, kuliah aja nggak di depan layar, gimana mau nyimak? Iya, Pak. Tidak, Pak. Mau ambil ini bukuin, Pak. Coba Mbak Imelda Dero ditampilkan punyamu. Iya, Pak. Tolong kalau niat kuliah nyimak, kalau nggak niat kuliah nggak usah gabung. Yuk share screen Mbak Imelda. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Agustina, sudah berhasil? Agustina L Bayu, AMD KG, Flotim PK. Sudah, Pak. Sudah.
Berarti maunya dipanggil lengkap baru nyaut. Ya, baiklah. Ada pertanyaan yang tentang ini? Ya, Siapa tidak yang ada. mau tanya? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Jelas, Ya, Pak. kalau nggak ada, saya lanjut ke materi yang lain. Ya. Di dalam olah data, kadang-kadang kita ingin mengolah data dari numerik menjadi kategori. Ya, tapi kalau dari kategori dijadikan numerik nggak pernah ada ceritanya. Tapi kalau dari numerik dirubah ke kategori itu sangat gampang. Makanya Bapak Ibu saya sarankan nanti kalau penelitian ya usahakan pastikan semua data itu numerik dulu. Masalah kemudian nanti di DO dikategorikan itu nggak masalah. Kenapa? Karena kalau data kita sudah terlanjur kategori, kita nggak punya data aslinya. Ini seperti data HB1, HB2. Responden 1 tulisannya 1, responden 2 1. Kalau ditanya berapa nilai HB responden 1, kita nggak bisa jawab. Jadi sekali lagi sebaiknya data itu numerik dulu baru dibuat kategori. Nah, sekarang pH. Nah, di dalam membuat kategori, kalau sudah ada kategori baku, kita gunakan kategori baku. Tapi kalau belum ada, kita membuat kategori itu batasannya adalah mean dan standar deviasi. Kalau kita hanya 2 kategori, berarti lebih besar atau sama dengan mean, itu kategori yang tinggi atau baik. Kurang dari mean, kita kategori yang rendah atau kurang. Tapi kalau kita mau membuat 3 kategori, berarti harus dikombinasi dengan standar deviasi. Mean ditambah 1 standar deviasi. Contoh, saya tunjukkan di Excel ya. Ini kalau nggak salah kan kemarin sudah ya waktu saya kuliah dengan PPT dulu ya, mencari rata-rata dan standar deviasi. Belum? Belum, Pak. Belum. Yang sudah apa? Kok setiap saya tanya belum. Anda itu makanya nggak rampung-rampung karena materi yang dulu nggak dimemori dengan baik. Ini aja saya ajari ini, besok kalau saya tanya lagi belum gitu jawabannya. Ya. Hasil pH ini rata-ratanya adalah 6,66666. Nah, kita bulatkan 1 koma di belakang angka. Ya. Ini nilai apa? Ini 6,6 ini? Nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Kalau kita butuh ya, ini mohon maaf saya terpaksa harus mengulangi lagi. Namanya dosen itu ngajar itu pasti sekuen. Sekuen itu artinya materi yang dasar pasti diberikan sebelumnya. Ini kalau saya terpaksa harus mengulangi, menyita waktu, ya resiko Bapak Ibu materinya nggak jadi berlanjut ke materi selanjutnya. Ini misalkan kategori pH. Ya. Kalau kita hanya 2 kategori, berarti di atas mean itu kategori tinggi, di bawah mean itu kategori rendah. Kategori tinggi kita kasih kode 2, kategori rendah kita kasih kode 1. Ya, kita kalau manual dengan rumus ini. Kodenya 2, kalau enggak kodenya 1. Berarti kalau nanti lebih dari 6,6 kodenya 2. Berarti kalau kurang dari 6,6 kodenya 1.
Benar nggak kalau pH-nya 6, kodenya 1? Lebih besar dari 6,6 atau lebih kecil? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil. Ya. 6,2 kodenya 2. Benar atau salah? Oh, ini sorry, ini salah ini rumusnya. Harusnya dikunci. Benar atau salah nomor 2 kalau 6,2 kodenya 1? Kodenya 1 benar, Pak. Salah, Kalau Pak. kodenya 2 salah, Pak. Ya, jadi salah rumus. Enam koma delapan kodenya 2 benar atau salah? Benar, Pak. Benar, Pak. Nah, 6,2 kodenya 1 benar atau salah? Benar. Benar, Pak. Benar. Ini adalah cara membuat kategori kalau kita berdasarkan nilai min, hanya 2 kategori, 1 dan 2. Nah, kalau kita membuat kategori, 3 kategori harus ditambah standar deviasi. Ya, terpaksa saya ngulangi Excel sekali lagi ya, karena Bapak Ibu mengatakan belum. Wah, aja sih. Berarti kita harus tentukan dulu batasan tinggi itu adalah min ditambah 1 standar deviasi. Ya, batasan sedang itu adalah jadi batasan tinggi itu adalah min ditambah 1 standar deviasi. Batasan rendah itu adalah min dikurangi 1 standar deviasi. Sedangnya adalah antara min ditambah kurangi 1 standar deviasi sampai dengan min ditambah 1 standar deviasi. Ini sekarang kita hitung dulu. Minnya berapa? 6,6. 6,6. 6,6. Ya, berarti sama dengan 6,6 ditambah atau dikurang standar deviasi? Ditambah. Batasan Ditambah. tinggi. Plus 1. Tambah. Tambah. Ya.
Berarti nanti batasan tinggi itu setiap nilai pH di atas 7,1. Nah, sekarang yang batasan rendah dulu. Minnya berapa? 6,6 Pak. Nah, Hmm. standar deviasinya berapa? 0,5 0,5. Dikurangi atau ditambah? dikurangi. Kurangi Pak. Nah, jadi nanti setiap nilai yang lebih dari lebih besar dari 7,1 ya, itu ikut baik. Setiap nilai yang kurang dari 6,1 itu ikut kurang. Nah, berarti kalau pas 6,1 ikut mana? Kalau dengan kalimat matematika seperti ini. Kalau Pak sangka 6,1 Sedang. ikut sedang. Rendah Pak. Sedang. Berarti kalau pas 7,1 ikut kemana? Tinggi. Tinggi. Ya kok nggak bisa menerapkan kalimat Sedang, matematika ya? Kalau namanya Sedang, lebih itu berarti di atasnya. Kalau namanya kurang itu di bawahnya. Berarti pas 7,1 ikut mana? Sedang Pak. Sedang. Kalau Bapak Ibu menginginkan 7,1 ikut tinggi, ya kalimat matematikanya dirubah lebih besar sama dengan 7,1. Berarti nanti angka 7,1 ikut tinggi, berarti di sini batasannya jangan 7,1, di sini menjadi 7,0. Itu artinya kalimat matematika. Kalau Bapak Ibu pengen 6,1 itu ikut rendah, ya ini sama dengan, kalau seperti ini berarti 6,1 itu nanti ikut sedang. Kalau Bapak Ibu pengen ini ikut rendah, ya kurang dari sama dengan 6,1. Berarti karena 6,1 batasan rendah, berarti di sininya dirubah bukan 6,1 lagi, tapi menjadi berapa? Ada yang tahu? Kalau 6,1 sudah ikut rendah, berarti batasan sedang dimulai dari angka berapa? 6,2 Pak. 6,2. Ini adalah cara mencari kategori berdasarkan min dan standar deviasi. Kapan digunakan? Saat data yang mau kita olah itu belum ada kategori bakunya. Ini saya kebetulan karena punyanya data pH, saya mencontohkan menghitung itu. Nanti kalau Bapak Ibu punya data pengetahuan, ya cari dulu min standar deviasinya untuk menentukan kategori tinggi, sedang, rendah. Kalau hanya ingin 2 kategori, ya batasannya seperti ini, lebih besar dari min atau kurang dari min. Kira-kira kalau pH sudah ada kategori bakunya belum? Kita menggunakan kategori baku atau menggunakan yang ini, pendekatan min standar deviasi? Yuk. Ayo. Menggunakan min, Pak. Sudah Pak. pH sudah ada standar bakunya belum? Sudah ada Pak. Standar bakunya kategori pH itu apa saja? Asam, Netral, basa. Netral, Pak. Asam, netral, dan basa. basa. Batasan asam berapa? 1 sampai 0 sampai 6,9. 6,9. 1 sampai 6,9. 6,9. Batasan basa berapa? 8,0. 8,0 sampai 0 ke atas.
Berarti yang ikut netral adalah 7,0 7,9. 7,9. ini kalau kita mau menggunakan batasan yang sudah ada. Nah, ini diingat-ingat sebagai dasar kita mau membuat kategori di SPSS. Ini yang saya warnai ini itu menjadi penting karena dasar menentukan kategori. Ya. Nah, tapi nanti kalau Bapak Ibu menggunakan SPSS, yang ini nggak perlu lagi. Ini menjadi nggak perlu lagi. Karena kita membuat kategori sudah di SPSS. Tapi yang warna kuning ini tetap harus dikuasai. Nah, sekarang misalkan saya membuat di SPSS biar cepat. Nah, ya. Kalau kita mau menggunakan SPSS, membuat kategori, ya, kita menggunakan pendekatan transform. Caranya klik transform. Begitu diklik, ada pilihan komputer variable, ada program transformation, ada record same variable, ada record indifferent variable. Kalau kita pilih yang same variable, berarti nanti kategori akan merubah data yang lama. Berarti data yang lama akan hilang. Kalau kita pilih different variable, itu nanti kategori akan dibuat di sel yang lain dan data numeriknya masih utuh. Nah, sekarang kita coba klik in different variable. Apa yang mau dikategorikan? Nah, ini tujuannya Bapak Ibu membuat nama variabel dan label lengkap itu untuk olah data seperti ini. Kalau Bapak Ibu nama variabelnya ini aja bingung, ya Bapak Ibu nanti saat mengolah ini dipastikan salah. Jadi diingat-ingat saat menamai variabel, membuat label, ya itu harus mudah diingat dan ada bedanya dengan variabel yang lain. Berarti ini yang mau kita transform yang sebelum dulu. Contohnya, klik, pindahkan. Di sini adalah inisial variabel name, berarti singkat saja. Kenapa saya namai pakai kata-kata kategori? Biar nanti ada bedanya. Kalau yang PH tanpa kategori berarti masih numerik, yang ada kata kategori berarti PH yang sudah dikategorikan. Nah, kalau yang label itu harus lengkap. Kalau sudah, klik all new variable. Nah, Bapak Ibu yang harus diisi itu adalah ring, low, height, sama value yang di sini. Value yang sebelah kiri diabaikan saja.
Ya. Kapan kita mengisi ring? Kalau kita menggunakan batasan 3 kategori. Berarti ring ini untuk mengisi kategori yang di tengah. Kategori yang di tengah kalau kita contohkan tadi apa? Yang pH? Kategori yang tengah? Netral, Pak. 0 sampai Netral. 7,9. Nah, berarti batasan netral itu kita isikan di ring. Kemudian batasan low itu adalah untuk membuat batasan kategori yang paling rendah. Kategori yang paling rendah apa? 1, Pak. 1 sampai 6,9. Ya, saya tanya itu nama kategorinya apa? Oh, katanya. Asam. Asam. Berarti nanti isian batasan asam itu kita isi low. Ya. Kemudian di high itu adalah batasan tinggi. Batasan tinggi apa nama kategorinya? Basah. Basah. Nah, sekarang kita isi dulu yang batasan rendah adalah 1 sampai 6,9. Berarti yang satunya kita abaikan. Yang kita isi adalah batasan asam yang paling tinggi, yaitu angka 6,9. Berarti kalau 6,9 saya akan di sini, 9 ikut asam atau ikut Asam. asam. Nah, kalau itu 6,9 ke bawah itu asam. Kita kasih kode yang paling rendah 1. Kalau sudah di add. Sekarang batasan yang paling tinggi. Batasan yang paling tinggi nama kategorinya apa? Basah. Nah, di angka berapa batasan basah? 8,0. Ya. Kita kasih kode, karena tadi 1 itu asam, kemudian nanti ada netral itu kode 2, berarti basah kodenya 3. 3. Sekarang yang belum dibuat kategori apa? Netral. 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 Berarti kategori netral itu di tengah-tengah. Kita isi yang ring. Karena di tengah berarti kita ngisinya 2 angka, atas sama bawah. Kalau tadi batasan rendah cukup di angka tertinggi batasan paling rendah, batasan tinggi angka terendah di paling tinggi. Batasan netral dari angka berapa sampai berapa? 7,0 sampai 7,9. Sampai 7,9. 7,9. Berarti nanti angka 7,0 ikut netral atau asam? Netral, Pak. Angka 7,9 ikut netral atau asam? Netral. Netral, Pak. Kalau ini saya ganti ini, benar atau salah? Salah, Pak. Salah, Pak. Salah, nanti Salah. bingung komputernya karena 8,0 sudah dipakai di batasan basah. Jadi membuat batasan itu dilihat space angkanya, jangan sama. Berarti angka 8,0 sudah dipakai, berarti di bawahnya 8,0 ya 7,9. Sama ini kalau saya ketik 6,9 nanti bingung pas angka 6,9 ikut mana. Makanya kita mulainya batasan 7, ada pertanyaan menentukan kategori batasan ini? Silahkan kalau ada pertanyaan. Jelas, Pak. Sudah jelas. Pak. Kalau sudah kita add. Ya. Continue. Kita mau oke, tetapi nggak aktif. Kita klik change. Ya. Kita oke. Kita lihat di input. Ya. Jadi kalau mau melihat di input, jangan di output. Ya. Kita lihat yang paling belakang.
Nah, sudah muncul kan? Nah, sudah muncul kategori pH saliva sebelum. Nah, di variabel view, labelnya juga sudah muncul. Nah, kategori pH saliva sebelum perlakuan minum susu. Nama variabelnya beda enggak dengan baris pertama sama baris ke-6 ini? Beda, Pak. Beda, Pak. Yang Beda, Pak. atas tanpa kategori, yang bawah dengan kategori. Kategori. Itu tujuannya kalau kita mau membuat kategori. Nah, sekarang yang kategori sesudahnya kita buat juga. Sama langkahnya seperti tadi, ya. Nah, kalau Bapak Ibu batasannya itu berbeda, silahkan dipilih tombol reset. Berarti mulai dari 0, ya. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu batasannya itu berbeda, berarti mulai dari 0, silahkan dipilih tombol reset. Tapi batasan sebelum dan sesudah, menurut Bapak Ibu kira-kira sama atau beda? Sama, Pak. Kalau sama, nggak usah di tombol reset. Kembalikan saja ini. Kita ganti data yang baru, yaitu data sesudah. Nah, kita isi pH SSD. Ya, yang ini pH Sesudah saliva perlakuan minum susu. sesudah perlakuan minum susu. Ya, harapannya Anda antara sebelum dan sesudah ini nama inisialnya jangan jauh berbeda, nanti bingung kan, yang membedakan hanya sebelum dan sesudah kan. Kita lihat rumusnya masih enggak. Nah, rumusnya masih enggak. Berarti kan kita nggak perlu mengetik ulang. Ya, tinggal continue. Jadi sekali lagi saya ulang. Kalau Bapak Ibu mau membuat kategori, batasan kategori itu masih sama, Bapak Ibu nggak usah diklik tombol reset. Kalau sudah awalnya membuat, ya. Bapak Ibu tinggal mengganti datanya saja, mengisi variabel name dan label name. Tapi kalau Bapak Ibu itu kategorinya berbeda, pastikan kondisi data semuanya harus dienolkan. Caranya dienolkan, diklik tombol reset. Berarti kalau tombol reset itu membuat seperti baru, ya. Nah, ini biar aktif di oke. Ini enggak mau ini karakter strip. Kita cek di sini ada 2 kategori. Kita cek coba benar enggak yang sebelum. 6 itu asam, netral atau basa? 6 pH 6 Asam, Pak. Asam. 6, kodenya 1. Benar atau salah? Benar. Benar. 6,8 asam, netral atau basa? Asam, Pak. Nah, kodenya 1. 7,0 asam, netral atau basa? Netral. Kodenya berapa? 2. Benar atau salah? Benar. Kan cepat kalau menggunakan rumus transform. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan yang belum jelas yang mana? Nggak ada?
Kalau nggak ada, silahkan yang belum membuat, seperti tadi saya demokan, dibuat. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, nanti saya suruh menunjukkan. Kalau sudah dibuat, disimpan. Jangan seperti kelas Jakarta kemarin, saya harus mengulang lagi. Minggu kemarin sudah saya ajari, dalam satu kelas nggak ada yang melakukan demo. Berarti dosennya suruh ngomong sendiri, mahasiswanya juga asik sendiri. Mahasiswa yang baik itu kalau dosennya sudah demo, ya Anda melakukan. Pasti sama dosennya dikasih waktu. Saya pikir kemarin seperti kelas Jakarta itu dosennya mendemokan, mahasiswanya juga mengikuti. Sekarang silakan Bapak Ibu mendemokan apa yang saya tunjukkan tadi sampai membuat kategori. Ya, saya stop screen. Saya kasih waktu 5 menit. Ini kok mahasiswanya ya tinggal 27, ini yang lain kemana? Statistik itu ikut kuliah aja nggak mudeng, jangankan nggak ikut kuliah. Ini saya tandain loh yang nggak hadir ini. Besok kalau nilainya jelek saya nggak ada ampun, saya nggak lulus ya nggak lulus. Mahasiswanya lebih dari 45 kok yang ikut kuliah 27. Dan kali si pennya kalau janjian sama saya yang konsisten. Kalau teman-temannya nggak sanggup ikut kuliah, jangan minta jadwal ke saya.
6,9. Asam. 6,9. 6,9 1. Terus range 2,03 X ini tadi 7,0 sampai 7,9 7,0 sampai 7,92 8 continue. pH sesudah Siapa ini? Eldis Kewakian. Bapak atau Ibu ini? Iya, Pak. Eldis Kewakian. Iya, Pak. Coba ditampilkan, Bu. Ini kacang. Iya, Pak, saya coba tapi masih salah mungkin. Netral. Ya, dari atas, Bu. Iya, Pak, tapi ini saya dapatnya hanya yang sesudah, Pak. Yang sebelumnya tidak muncul, Pak. Ya, dinaikkan, Bu. Kursornya ke atas, Bu. Panahnya dinaikkan, Bu. Itu kan dari nomor 42. Dari nomor 1, Bu. Paling atas. Ya. Coba Ibu klik transform. Yang sebelum mana, Bu? Kok belum dibuat? Ini jangan-jangan Ibu datanya sebelum, tetapi nama kategorinya sesudah. Iya, Pak. Ini makanya saya tarik kaca, mungkin salah, Pak. Ini Bu, sekarang Ya, saya yang coba dibuat latihan ini lagi. kategori sebelum atau sesudah, Bu? Sebelum, Pak. Sebelum. Lah kok nama variabelnya kok sesudah? Itu coba dibaca, Bu. PH apa itu?
Itu loh nama variabel Ibu itu loh. Dibaca coba. Iya, Pak. Ini sesudah, yang ini Nah sesudah ya ya dengan dibaca apa itu coba? Eh? pH saliva sesudah. Nah itu aslinya tadi kategori yang data sebelum atau sesudah, Bu? Yang saya latihan tadi yang sebelum, Pak. Nah, kalau yang namanya sebelum ya kategorinya ya sebelum toh, Bu. Masuk datanya sebelum kok nama kategorinya sesudah. Maaf, Pak, saya latihan tadi sebelum dan sesudah. Tapi Ya nggak mungkin yang toh, Bu. Gimana toh? yang Kok keluar hanya sebelum dan satu, Pak. sesudah? Nah, namanya membuat kategori itu ya sekali, Bu. Satu, pertanyaan saya. Tadi yang data Ibu buat kategori itu yang PH sebelum atau yang sesudah? pH sebelum, Pak. Yang sebelum. Ya, Iya, kalau yang Pak. sebelum sekarang ya nama variabelnya diganti, Ibu. Iya, Pak. Ya, bisa ganti nggak? Mengganti nama variabel. Iya, Pak, saya coba, Pak. Loh, saya tuh tanya, Ibu tinggal menjawab. Kalau belum bisa dijawab, saya akan kasih tahu. Iya, Bapak, coba diulangi, Pak. Jawab pertanyaan itu kan enak, toh, Bu. Sudah bisa Iya. belum mengganti variabel? Kalau belum, saya akan mengajari kok ya saya coba. Iya, Pak. Belum bisa, Pak. Nah, kan tinggal menjawab pertanyaannya sudah belum lah kok jawabannya lain. Ini kan contoh Bapak Ibu sudah makan belum? Oh, saya naik motor merah. Kan nggak nyambung, Bu. Nah, sekarang Ibu klik variabel view. Iya, Pak. Klik variabel view. Ya, itu yang PH sesudah, yang baris nomor 10. Nomor 10 mana Ibu? Ini, Ya, Pak. diklik. Diklik di situ. Nek namanya klik itu berarti mouse-nya atau Poin apanya aja. ya. Nah, itu Iya, Pak. diganti SSD itu diganti sebelum. Yuk. Itu Ibu tinggal mengganti. Mengganti itu ya layaknya ngetik biasa, Bu. Dihapus dengan backspace atau dengan delete. Nah, itu diganti sebelum. Ya. Terus labelnya sudah benar belum, Ibu? Belum, Pak. Nah, coba benerin. Masuk label susu aja. Tolong yang saya jelaskan tadi itu dicamkan toh Bapak Ibu semuanya. Saya menjelaskan itu yang penting-penting, yang pokok-pokok saja. Inces berpoin deh. Iya, Pak. Nah, sudah sekarang data view-nya diklik. Klik data view, Bu. Klik data view, Ibu. Kursornya Iya, sudah. digerakkan. Sudah. Sudah, Pak. Halo. Sudah, Pak. Kursornya digerakkan, diklik data view ya. Sudah, Pak. Sekarang Ibu membuat kategori yang sesudah. Gimana, Bu, caranya? Klik apa, Bu, kalau mau membuat kategori? Nah, Transform. lah iya. Ya, diklik, Bu. Ya, sebentar. Sebentar, Bu, saya cek dulu, Bu. Nah, itu data Ibu itu tadi adalah data PH sesudah Ibu. Itu ketahuan masih ada rekam jejaknya. Iya, siap, Ibu Pak. bisa baca nggak itu Wong yang membuat variabel Ibu sendiri?
Ya, Pak. PHSESD itu artinya apa, Bu? Sudah. Itu loh masih ada rekam jejak itu loh di numeric variable. Iya, Pak. Yang mana Pak Isa salah lagi? Paham nggak yang saya maksud itu, Ibu? Iya, Pak. Yang Sudah ketemu, Ibu, tulisan numerik variabel? ini, Pak. Nah, di situ ada tulisan apa, Bu? Di bawahnya itu PH apa itu? PH sesudah, PH salifah sesudah. PH sesudah. Berarti artinya yang dibuat kategori Ibu yang tadi sudah jadi itu data PH Iya, Pak. sebelum atau sesudah, Ibu? Itu loh masih ada rekam Sesudah, jejaknya. Sesudah, Pak. Sudah, Pak. Sesudah. Sesudah. Nah, tolong dibenarkan itu di cancel dulu. Tutup. Tutup. Bisa ditutup X itu enggak apa-apa. X, Di mana Pak X, ini? X, Kliknya X. di Atau X, Pak. cancel. oh, X saja. Ya, Iya, terserah iya. Ibu. Bisa cancel, bisa Oke. X. Iya, Pak. Iya. Cancel itu ada tulisan cancel kan, Bu? Ya, sudah, Pak. Berarti saya ulangi, Pak. Nah, sekarang dibenerin, Bu. Ternyata itu data yang sesudah. Klik variabel view lagi. Ya, Pak. Ya. Seperti tadi, Bu, ternyata itu data yang dibuat kategori itu data sesudah. Berarti sekarang dibenerin, Bu. Di nomor 10, Pak. Yang nama kategorinya, Ibu. Kalau itu kan data awal. Iya, di Bukan, ya. situ. Kita ganti dan Itu sesudah, data Pak. sesudah ternyata, Ya, Ibu. Pak. Ya, Pak. Iya. Ya, Pak. Kok bisa kok sampai situ tuh, Bu? Variable name Ibu, contains an Ibu, illegal siapa Kakak, yang kakak nyuruh jangan ke situ, masuk Ibu? sesudah lagi, kan sudah Cancel, tadi. cancel dulu, cancel. Kok masuk ke transform lagi ngapain? Cancel, cancel. Ya, Iya, siap, Pak. Ibu itu ganti variabel view dulu, kan belum diganti toh, Bu, tadi. Klik variabel view. Siap, Nah, Pak. Sudah. nah, itu kan data sesudah. Ya, nah sekarang kalau sudah, sekarang Ibu masuk lagi ke data view, Ibu, sekarang. Siap, Pak. Nah, sekarang Oh, nih. Siap, Pak. Ibu membuat kategori yang sebelum, karena yang dibuat tadi adalah kategori yang sesudah. Sudah. Ya, Ya. Pak. Klik apa, Bu? Ibu sekarang dengarin dulu kata-kata saya, Ibu, daripada Ibu keliru. Ya. Ya, Itu Pak. yang di bawah numerik variabel. Ibu cari dulu tulisan numerik variabel. Itu kan ada PH sesudah. Aduh, malah ditutup. Ibu ngikuti kata-kata saya aja, Bu. Nggak usah melakukan aksi sendiri. Ya, Pak. Saya klik di Ya, mana, Pak? ya masuk lagi ke different variable. Record different variable, diklik. Ya, siap, Pak. Nah, diklik. Nah, Ibu sekarang cari tulisan numerik variabel. Sudah ketemu, Bu? Sudah, Pak. Ya, di bawahnya kan ada tulisan PHSSD kan? Siap, Pak. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah itu diklik. Siap, Pak. Mana kelihatan saya? Diklik, Bu, PHSSD. Diklik, diklik. Nah,
Kemudian Pak. panahnya diklik juga, itu tanda panah itu. Ya, artinya Siap, dikembalikan. oh, iya, siap, Pak. Dikembalikan. Siap, Diklik. Pak. Ya. Nah, nah, sekarang Ibu membuat kategori yang PH sebelum. Berarti data PH sebelum yang dipindahkan. Diklik dulu, Bu. Siap, Pak. Pindahkan pakai tanda panah. Mana, Bu? Ya. Sudah, Nah, Pak. sekarang Sudah. dikasih kategori name sama label. Kasih kategori name sama label, Bu. Kan tadi sudah melakukan, tinggal mengulang. Kok bingung lagi? Yang konsisten, Ibu, kalau ngasih variabel itu sama PH sub sama PH sub lagi. Kan ini seharusnya kategori, Bu. Nanti Ibu bingung nanti Tambahkan di nama kategori. variabelnya. Ya, ya. Nah, Di name apa ya, teman-teman? Apa? Kategori, kategori. Kategori. Nah, Singkat Siap. saja, Bapak Bunda. Ibu, tolong Disingkat saja, Bunda. diingat-ingat. Siap. Menamai disingkat. variabel itu tidak boleh sama. Dengarkan dulu, Bu, omongan saya biar terngiang-ngiang. Menamai variabel itu jangan pernah sama. Terus menamai variabel name itu harus singkat, jelas. Artinya singkat apa? Nggak usah panjang-panjang. Artinya jelas apa? Biar Bapak Ibu itu langsung ingat, oh ini data tentang variabel apa ya kemarin. Nah, kalau Bapak Ibu menamai variabel aja kemudian tidak menjadikan mudah diingat, ya percuma Bapak Ibu menamai variabel. Kemudian kalau menamai label, beda ya menamai variabel sama membuat label. Kalau membuat label itu kata-katanya harus panjang. Ya. Kalau membuat nama kategori itu pendek tetapi jelas, tapi kalau membuat label kata-katanya harus panjang dan lengkap. Itu bedanya. Tolong dicamkan. Saya sudah sering mengulang-ulang. Lanjut sekarang. Kategorinya, Silakan Bu, dinamai sekarang Bu. ya. Kategorinya disingkat. Dinamai nama kategorinya. Lah itu kalau nama variabel kok hanya dinamai kategori itu ya Ibu tuh berarti nggak memperhatikan omongan saya tadi toh ya Mbok. Saya tuh sampai ndower Bu bibir saya. Mbok ya tolong didengarkan toh. Di nama itu kan dikasih kategori, hanya kategorinya disingkat kategori PH Ya, sebelum Salifah. karena kita mau masuk ke itu. Tambah kata kategori. Bunda itu KTGR underscore PH underscore Kategori itu disingkat Salifah. KTGR, Nah, Kak. Apakah yang mudah diingat seperti Pak Bambang sampaikan tadi? KTGR underscore PH underscore Salifah Sebelum. sebelum underscore Salifah sebelum Kakak. Nah, di bawah lengkap kategori PH Salifah sebelum perlakuan minum susu. PP-nya. Pantas. Oke. Jangan dulu change, Kak. So, isi tadi Kakak. Oh, All sudah. new value. Terus, Coba Kakak lihat all and new value. So, isi Kakak. Nah, Kakak Ya, Ini banyak stop. karet dulu, ini terlalu banyak. Kakak isi Ibu, banyak. kenapa nama kategorinya menjadi banyak sekali seperti ini, Ibu? siapa? Salah. Itu yang lowest true 7,9, kodenya 2 itu dihapus, Bu.
Ya ini Pak. Ya, dihapus. Remove, remove, remove. 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 Ya, Ya Pak. ya. Di remove itu diklik, itu di blok terus diklik remove. Terus, Sudah Pak. Pak. Ya, ya. Lowest true 6,9. Terus yang Oh, high. Ini juga. Lowest true itu high lowest tuh 6,9. 1 sama. Itu yang 6,9 high itu dihapus, Bu. Ya Pak. Ya, berarti tadi Ibu saat membuat kategori yang sesudah tadi juga ngaco itu. Iya Pak. Makanya Diingat-ingat Bapak Ibu, saya salah tadi Pak. prinsipnya kalau mau membuat kategori itu seperti yang saya ajarkan di manual tadi, ya. Jadi makanya Bapak Ibu untuk membuat kategori menggunakan transform itu harus paham dulu yang manual tadi. Kira-kira sudah masuk akal belum ya kalau saya membuat 6,9 itu sebagai batasan sedang? Nah, kira-kira benar nggak ya kalau 7,9 itu saya gunakan batasan untuk low? Nah itu. Sekarang sudah benar belum Bapak Ibu itu? Masih salah, Pak. Masih salah. Ya, salahnya di mana? High, Pak. Itu kodenya 2, Pak. Baik, kodenya 2. Seharusnya kodenya Tiga. berapa? 3, Pak. 3, Tiga Pak. Pak. 3, Pak. Kodenya seharusnya Iya. 3. Karena itu batasan basah. Terus Sekarang waktu cara memperbaharuinya, silahkan diklik itu, Bu. Ya Pak. Diklik. Nah, sekarang yang atas value ada tulisan 2 itu diganti angka 3. Ya Pak. Ya. Sekarang di change, klik change. Ya Pak. Change itu aslinya artinya ganti, ya. Pak. Sekarang sudah gak benar belum Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, sudah, Pak. Pak. Nah, Kas. kalau sudah continue. Ya, di OK. Kalau OK-nya sudah aktif. Kalau OK-nya belum aktif, klik change. Sudah Pak. Oke. Ya, Ya Pak. nah, Berarti nah sekarang Ibu yang membuat kategori sesudah tadi, Ya, Pak. ya, itu kan salah. Ibu bisa tutup layar dulu, Bu. Saya mau mengajari menghapus data yang tidak perlu. Ya Pak. Saya stop share ya. Ya. Kasih Nah, Pak. jadi kalau data yang tidak perlu, ya seperti tadi saya nggak tahu ada banyak data tambahan. Itu bisa dihapus biar dipandang enak. Ya, seperti ini. Data F3 ini kan nggak perlu. Nah ini saya hapus. Caranya ngapus gimana? Diklik di kepalanya ini. Ya, kepalanya kolom ini. Ya. Nah kalau sudah diklik di kepalanya kolom, ya Anda pilih ya menu edit, kemudian clear. Itu akan hapus satu kolom yang nggak perlu. Kalau Bapak Ibu banyak yang mau dihapus, ya ini 2. Ya. Klik edit, klik clear. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan menu klik kanan, ini klik kanan, bisa juga nanti pilih yang klik clear. Nah, kalau mau kesulitan kanan ya pakai ini aja, menu edit, klik clear. Clear. Ya. Nah, sekarang coba Ibu tadi tampilkan lagi. Ya Pak. Kenapa harus saya sarankan dihapus? Karena Ibu tadi kategorinya sesudah tadi kan salah. Iya Pak. Kalau saya suruh membuat lagi, nama variabel itu kan nggak boleh sama. Di situ sudah ada variabel kategori sesudah, itu nanti nggak mau dibuat. Makanya variabel yang nggak perlu ini dihapus. Ya. Ya.
Coba Bu, itu dari variabel 2 sampai variabel pH sesudah itu dihapus semua Bu. Ini ke belakang, Pak. Ya, ya. Blok semua. Tadi saya sudah mengajari menghapus. Edit. Ya, ya betul. Terus sampai sesudah. Sesudah. Sampai sesudah. Sampai sesudah. Di sini. Blok yang sesudah itu, Pak. Iya, iya. Ya, yang sesudah Bu dihapus. Iya, Pak. Nah, sekarang Ibu buat kategori yang sesudah. Tadi kan Ibu salah kan? Iya, Pak. Langkahnya seperti tadi. Ibu masuk ke transform lagi, Bu. Iya, Pak, sudah. Nah, sekarang datanya yang mau diolah diganti, diblok, diklik. Itu Bu, diklik yang di bawah numerik variabel kan ada pH sub. Nah, itu diklik. Ibu nulisnya pH sub. Nah, makanya saya juga mengajarinya juga pH Iya, Pak. sub. Nah, itu diklik, Bu. Iya, Pak, sudah. Sudah diajari sampai lambenya nduwer kok. Nah, dipanah ke kiri. Iya, Pak. Panah ke kiri. Ya, sekarang Ibu membuat kategori yang pH sesudah. KTGR saja kita ke yang tadi pertama. Ya, pH tadi pakai pH. ya, dicek Bu, batasan kategorinya sama atau beda? Sama, Pak. Nah, kalau sama Ibu nggak usah membuat rumus lagi, langsung continue. Iya, Pak. Continue Bu, jangan cancel. Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Siapa yang belum berhasil? Bapak Ibu? Sudah berhasil semua? Sudah, Sudah, Pak. Nah, Izin, Pak, nanti untuk menyimpan oke. datanya ini bagaimana, Pak? Gimana Bu? Yang sudah dikerjakan ini untuk save datanya bagaimana, Pak? Oh, mau nge-save data. Klik file. Ya, Pak. Save. Klik file. Ya, Pak. Ya, silahkan semuanya di-save. Tanya, jangan seperti Jakarta kemarin. 3 minggu yang lalu sudah saya ajari, nggak ada satu mahasiswa pun yang menyimpan data. Save as, Bu. Ya, as. Silahkan Ibu mau menyimpan di folder mana, dikasih nama variabel, latihan pH saliva, Ya, Pak. nama filenya, latihan pH saliva.
Sip, Bu, kalau Sudah, sudah. sudah Pak. Nah, ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Silakan kalau ada yang mau tanya. Izin Pak, Ya, silakan. bagaimana kalau misalnya kategorinya lebih dari 3 Pak? Kategorinya lebih dari 3. Ya. Kalau kategori itu paling banyak 3, Pak. Oh, Jarang kita membuat kategori lebih dari 3. siap-siap. Karena Ya, kalau 3 aja itu sudah banyak. Nanti kalau kategorinya terlalu banyak, kita menganalisisnya itu kesulitan. Ya, saya aja jarang menggunakan 3 kategori itu kalau nggak terpaksa. Saya seringnya 2. Yang lain? ya Pak, saya stop share. Ya, bentar Bu, nggak usah dulu, nggak usah stop share. Minta maaf Pak. Ulang. Ya, teman-teman yang lain ada yang mau tanya? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Kenapa begini? Coba Bu, yang tadi ada data HB, Data HD Pak, Chef. data HB tadi ada kan? Ada Pak. Di copy ke situ Bu. Data HB di copy ke situ. Izin Pak, ininya kliknya di Gimana Bu? izin Pak, nanti kliknya dibuat baru lagi atau Ya kalau Di namanya copy di ke copy ke situ itu berarti langsung menambahkan variabel di situ kan Bu? ya Pak. Ya. Kan dulu. Kakak buka Excel, Kak, di file Excel, copy paste di situ. Yang data HB 12. Ya, Ya, ini. sekarang dikasih nama variabel Bu, di variabel view. Ya Pak. variable view diganti. Ya. HB1. Habis satu. HB underscore 1. Ya, labelnya dibuat Bu. Sebelum apa? Sebelum perlakuan minum susu, boleh lah. Ya, oke. Ya, dengarkan semuanya. Kalau kategori ada 1, 2, 3, itu nanti kalau nggak dikasih nama, Bapak Ibu saat olah data yang munculnya hanya 1, 2, 3. Nggak muncul baik, sedang, buruk. Ya. Nah, biar nanti muncul inisial baik, sedang, buruk, Bapak Ibu harus menamai kategori. Nah, bagaimana menamai kategori?
Misalkan tadi yang kategori PH yang nomor 3, baris nomor 3. Ya. Nah, itu ada kolom namanya value. Ya, atau ditutup aja, Bu. Saya jelaskan, Bu. Ya, Pak. Terima Ibu kasih, tutup Pak. aja, saya pengen mau menjelaskan ke teman-teman. Ya, Pak. Ya, biar cepat. Ya. Ya, nanti saya tunjukkan kategori yang tidak dikasih nama, itu nanti pasti akan jelek ya. Ini kan kategori PH, berarti kan harus ada namanya. Nah, caranya memberi nama ya, ini di kolom value. Nah, ini kan ada tulisan non. Nah, pada tulisan non ini diklik. Nah, kemudian muncul titik 3. Titik 3-nya ini diklik. Nah, sehingga tampil value label. Nah, value adalah untuk mengisikan kode, label ini untuk mengisikan kata-kata. Tadi kategori yang paling rendah kodenya berapa? 6,9. Kodenya Ibu? Satu. Satu. Asam. Satu, Pak. Satu tadi nama kategorinya apa? Asam. 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 Asam, Pak. Berarti asam kita klik di sini. Ya. Kalau sudah kita klik. Berarti nanti setiap kode 1 itu nanti akan muncul keterangan asam. Asam. Nah, sekarang setelah 1 kode berapa? 2. 2, Pak. 2. Di 2, Pak. baris value diisi. 2 artinya apa? Netral. Netral, Netral. Pak. Netral. Wow. Nah, kita klik di sini add. Sekarang setelah netral apa? Kode berapa? 3. 3. 3, Pak. 3. 3 artinya apa? Basah. Basah. Kita ketikkan di sini. Berarti kita sudah punya 3 kode asam, netral, basah. Dan basah. Ya. Oke. Sudah muncul. Nah, kalau Bapak Ibu punya variabel lain yang nama kategorinya itu sama, Bapak Ibu nggak usah ngetik ulang, tetapi langsung di copy aja. Caranya mengcopy sama diklik, kemudian klik kanan, pilih copy, klik di tempat yang baru, klik kanan, pilih paste. Nah, sehingga kita nggak usah ngetik rumus, tapi dengan copy paste. Ini yang HB sengaja nggak saya kasih nama, biar nanti Bapak Ibu tahu hasilnya bedanya seperti apa. Ya. Nah, sekarang saya tunjukkan olah data yang paling sederhana, yaitu menampilkan deskripsi frekuensi. Ya. Saya tunjukkan deskripsi frekuensi, kita akan melihat berapa banyak yang kategori asam, berapa banyak yang kategori basa. Kalau Bapak Ibu manual kan harus ngitungi satu-satu kan. Iya, Nah, Pak. SPSS mau data 10.000, 5.000, langsung sekali langsung kelihatan. Ini Bapak Ibu kalau saya tanya sekarang kan nggak langsung bisa menjawab kan. Kira-kira yang jumlah asam itu berapa orang? Coba 1 detik bisa jawab nggak Bapak Ibu? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Bisa. Pak. Nah, tapi kalau SPSS langsung bisa menjawab kurang dari 5 detik. Ya. Analyze, deskriptif, frekuensi. Ya. Apa yang mau kita lihat? Ya. Yaitu data yang kategori pH, Sebelum. Saliva, ya, sekaligus ini yang sesudah juga ingin kita lihat. Nah, kita ingin melihat apanya? Ya, misalkan mau ingin melihat rata-rata. Kalau ini sudah kategori, berarti rata-ratanya nggak perlu lagi. Min medianya juga nggak perlu lagi. Ya. Kalau ini kalau nanti mau digambarkan, ya. Nah, kalau data masih numerik, kita ingin melihat rata-ratanya di sini. Nanti saya ajari, ya. Ya. Ya, ini nanti langsung akan kelihatan frekuensinya.
sekarang sudah terjawab. Yang paling banyak kategori apa? Yang sebelum Asam, Pak. Asam, Pak. asam. Berapa persen? 71,7. Yang sebelum 71,7%. 1. Yang tidak ada kategori apa? Basa. 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 Sekarang, yang sesudah paling banyak kategori apa? Netral. 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 Netral, Pak. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya orang, persen itu adalah prosentase. Bapak Ibu nggak usah ngitung satu-satu. Kalau ingin membuat laporan univariat, ini tinggal copy, ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal membuka Word. Ya. Udah capek ini repot saya. Nah, Bapak Ibu tinggal ngasih judul. Incus, ambil alat casnya Mama deh. Tinggal di sini. Udah kan? Nah, sekarang ini tinggal diedit. Nah, ini diedit menjadi F. Ini diedit menjadi persen. Nah, ini nggak kepake. Aduh, aduh. Kolom ini kan nggak kepake kan. Tadi delete kolom. Si kotak yang diperlukan. Nah, oke. Si nama.
Sudah selesai kan bikin tabel? Jadi artinya yang kategori asam sebanyak 43 orang atau 71,7%. Ini diganti koma ini. Yang netral 28,3%. Ya. Yang ininya 100%. Sudah selesai. Bapak Ibu, dalam waktu singkat langsung mempunyai tabel. Ya. Itu keuntungan menggunakan SPSS. Sekarang saya tunjukkan saat ininya nama kategorinya nggak dikasih nama, nanti akan jelek banget. Ya. Ya. B1 sama B2, tadi kan nggak kita kasih nama. Nggak ada keterangannya kan? Normal Ya. atau sehat hanya 1 dan 2. Makanya jangan lupa Bapak Ibu kategori itu dikasih nama. Sekarang saya ajari melakukan analisis ya, deskriptif untuk mencari mean, median, varian, standar deviasi untuk data yang numerik. Ya. Data yang numerik berarti kan yang ini kan. Ya, ini yang nanti kita klik statistik. Nah, Bapak Ibu mau mencari apa? Mau mencari mean, mau mencari median, mau mencari modus, mau mencari standar deviasi, varian, minimum, maksimum. Nggak usah ngitung pakai rumus Excel kelamaan. Langsung diklik. Langsung terbaca distribusinya. Ya. Rata-ratanya adalah ini 6,617 yang sebelum. Yang sesudahnya rata-ratanya 7,043. Standar deviasinya 0,4, yang ini 0,3. Nilai terendah yang sebelum itu 6, nilai tertinggi yang sebelum 7,6, nilai terendah yang sudah 6, nilai tertinggi yang sudah 7,8. Ini adalah analisis deskriptif ya. Untuk data-data numerik kita mencari mean, median, dan modusnya. Nah, ini yang frekuensi karena tidak kita buat kategori, sehingga akan kelihatan yang pH-nya 6 itu ada 10 orang atau 16,7%. Yang nilainya pH 6,2 itu ada 13 orang atau 21,7%. Nah. Kalau melihat ini, pH yang sering muncul itu yang pH dengan nilai berapa? pH yang sering muncul. 6,8. 6,8 Pak. Karena dinilai modus Modusnya 6,8. 6,8. Berarti modus itu adalah nilai yang sering Sering muncul. muncul. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. pH 6,8 itu kok dikatakan sering muncul? Berapa kali sih munculnya? 14. kali Pak. 14 kali. 14 kali. Berarti ada 14 responden yang nilainya 6,8. Kalau 6,2 hanya muncul 13 kali. Yang pH paling sedikit nggak ada temannya yang nilai berapa? pH yang paling sedikit nggak ada temannya. 2. 7,2. Paling sedikit Dua. 2 hanya muncul 2 kali. 2. Itu cara menggunakan data-data statistik dari uji frekuensi. Silakan, ada pertanyaan sampai sini?
Yang mau ditanyakan yang mana? Jelas, Pak. Jelas? Ya. Pertanyaanku. Baiklah kalau jelas ya. Karena uji beda sudah ikut dengan kelas Jakarta semalam, berarti Anda tinggal melakukan eksekusi. Besok untuk pertemuan selanjutnya kita masuk di uji korelasi. Ya. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri untuk Izin, pertemuan Pak. kali hari ini. Gimana, Pak? Izin, Pak. Saya tadi mencoba uji beda. Tadi malam itu nilai simpangan atau apa itu kan 0,001, Pak. Tapi kok saya punya tadi 0,00. Maksudnya nggak sama dengan punya Belum, siapa? belum. Tadi kami beberapa teman mencoba, itu ada teman yang lain itu ada 0,001. Kami mencoba dengan cara yang sama, tapi saya punya munculnya 0,00, Pak. Yang data apa, Pak? Yang data pH Saliva apa pakai rumus pakai ini, Pak, pakai apa lagi Wilcoxon, Pak. Berarti yang data ini ya. Iya, Pak. Bisa. Ya. Berarti yang data numerik atau yang kategori, Pak? Iya, Pak. Yang data numerik atau data kategori? Kategori, Pak. Data kategori, Pak. Kategori. Ya. Kita cek ya. Ya. Punya Bapak berapa, Pak? Ya, sama seperti ini, Pak. 0,00, Pak, yang simsek Ya. Berarti saat itu, Pak. terjadi perbedaan, ada kemungkinan input datanya, ya, berarti di ini, kemungkinan ada yang tidak sama. Mungkin ini datanya 6,0, ditulisnya mungkin 6,1. Misalkan ya, ini contoh aja. Nah, itu nanti akan mempengaruhi perbedaan. Jadi salah di input atau copy data. Ya. Atau kemungkinan yang lain saat membuat kategori ini, batasan kategorinya menjadi berbeda. Ya. Nah, jadi batasan ini mungkin bukan di 6,9, tapi ini di angka 7. Jadi ya, kemudian yang di sini ya, yang batasan sedang berarti bukan di angka 7,0 tetapi di 7,1. Nah, itu pasti nanti akan mempengaruhi distribusi kategori. Ya. Makanya pastikan membuat kategori sesuai dengan batasan ideal. Ya. Kemungkinan pembedanya nanti di situ, Pak. Kalau seandainya nanti terjadi beda. Tapi saat input datanya sama, rumus kategorinya sama, ya kemungkinannya kalau beda 0,0 atau 0,1 itu jarang terjadi. Ya. Tapi kalau masih tenggang itu pun ya masih dimaklumi sih nggak masalah. Gitu ya Pak ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, yang lain ada yang mau tanya lagi? Cukup? Cukup, Pak. Ya, baiklah kalau cukup kita akhiri perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan mencoba apa yang sudah saya demokan. Silahkan di save ya, dikumpulkan
melalui Google Drive ya. Saya Untuk kirim tugasnya pertemuan ini dari apakah saya. Gimana Pak? untuk tugasnya ini Pak, apakah dikumpul dengan outputnya ini juga atau inputnya ini saja Pak? Ya namanya tugas SPSS pasti input dan output Pak, dua-duanya. Baik Pak, makasih. Ya, oke. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lip ya. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk.